Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo saat Presiden Jokowi sedang berada di luar negeri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tidak bisa memastikan sikap politik Jokowi pasca putusan MK yang membuka peluang Gibran Rakabuming maju di Pilpres mendatang. Nama Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya resmi dideklarasikan sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman bacawa pres Ganjar Pranowo disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati mengaku telah kenal lama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud dipandang sebagai sosok berpengalaman bidang politik dan pemerintahan. Megawati menyebut Mahfud sosok yang jujur dan bernyali. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Sementara Mahfud juga menyatakan siap mendampingi Ganjar di Pilpres mendatang. Mahfud menyebut ia baru pertama kali menyatakan bersedia jadi cawapres. Saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu. Saya juga tidak pernah berkampanye, memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Deklarasi Mahfud sebagai bacawa pres Ganjar dilakukan saat Presiden Joko Widodo berada di luar negeri. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memaklumi ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara ini. Namun, Puan juga tidak bisa memastikan sikap politik Jokowi apakah masih mendukung Ganjar Pranowo pasca putusan MK yang membuka peluang putra Presiden Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Puan juga belum bisa memastikan apakah Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dengan Mas Gibran juga. Berarti Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Apa akan dilibatkan di TPN juga, Mbak? Kan bertemunya dengan Pak Arsyad juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Jadi saya tanya, Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD? Ya iya atau enggak, nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Nama Gibran Rakabuming Raka sempat santer disebut akan dipinang sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Namun hingga kini, kubu Prabowo belum juga mengumumkan nama pendampingnya. Sementara pendaftaran capres-cawapres di KPU akan dibuka mulai Kamis besok. Tim Liputan, Kompas TV. Mahfud MD jadi bacawa pres Ganjar di Pilpres mendatang. Bagaimana membaca pilihan politik koalisi pengusung Ganjar Pranowo ini? Kita akan ulas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Pak Deddy, Mas Hanta. Selamat sore Cindy, Baik. Bang Deddy. Pak Deddy, kenapa Mahfud MD yang akhirnya dijadikan pilihan menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo? Iya, kalau disimak pidato Ibu Mega kan sudah sangat jelas menerangkan kenapa Pak Mahfud MD dipilih oleh
Ibu Mega bersama semua pimpinan partai politik pengusung Mas Ganjar. Jadi ada banyak hal. Pertama tentu terkait dengan isu penting reformasi hukum di negara kita. Oke. Karena sepanjang 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini kan isu ini selalu menjadi concern publik. Terlebih kita melihat belakangan ini, beberapa tahun ke belakang kan semakin banyak kasus-kasus yang menimbulkan kegaduhan publik ya. Jadi itu salah satu. Beliau ingin diberikan tugas untuk melakukan reformasi hukum. Yang kedua, rekam jejak beliau ini kan bisa dibilang kan tanpa celah dan tanpa cacat ya. Oke. Jadi kalau mau dicari-cari silakan cari di mana gitu ya. Yang ketiga, beliau ini termasuk salah satu, kalau bukan salah satu-satunya ya, yang pernah menduduki 3 jabatan di cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, ya maupun yudikatif. Beliau pernah anggota DPR RI, beliau Menteri Polhukam, ya 2 kali kabinet kalau nggak salah saya sebelumnya pada zaman dulu pernah Menteri Pertahanan kalau nggak salah, pernah Ketua MK, beliau intelektual yang cukup mumpuni, profesor ya. Ya. Dan dikenal tangguh dan konsisten dalam sikap, terutama dalam hal pluralisme ya dan Pancasila gitu ya. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang humble dan komunikatif ya. Lihat saja akun medsos beliau itu, terutama Twitter itu dikelola sendiri langsung gitu. Nah, sehingga siapapun bisa langsung bicara dengan beliau, tidak berjarak. kalau dampak elektoral dengan memilih Mahfud MD sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo gimana? Karena kan kalau dari berbagai survei, nama Sandiaga Uno yang juga masuk dalam radar PD Perjuangan sebagai kandidat bacawa pres pada saat itu lebih tinggi dibandingkan Mahfud MD. Iya, kalau dampak kita kan pertama beginilah, survei atau electoral base itu kan salah satu faktor ya, bukan faktor yang paling determinan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya survei itu adalah rekaman sesaat persepsi publik. Nah, kita akan melihat apakah pasangan ini kemudian mampu menjadi pull factor ya, faktor daya ungkitnya ada gitu. Jadi kapan kita bisa menilai itu ya, nanti mungkin sebulan 2 bulan lagi baru kita lihat. Karena sulit untuk mengatakan atau memakai perbandingan survei di masa lalu gitu ya. Karena apa? Itu kan masih sifatnya cair dan berandai-andai. Nah, sekarang mereka sebagai sudah ditetapkan calon, pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap persepsi itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penetapan ini dan sebentar lagi itu DCT juga akan keluar, tentu akan ada pergerakan besar-besaran dari mesin partai politik gitu. Jadi ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap elektabilitas gitu. Karena Mahfud adalah orang Jawa Timur, yakin bisa melipat gandakan kemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Timur? Meskipun rivalnya ada Mohaimin Iskandar ya dengan Anies Baswedan. Ya silakan dilihat hasil-hasil survei selama ini ya. Bagaimana konfigurasinya. Setahu saya sih Mas Ganjar sampai hari ini masih cukup besar ya. Lalu yang kedua, kita berpolitik dengan keyakinan Mbak. Kalau nggak yakin mau gimana dong. Jadi kita yakin bahwa kita bisa mampu mendapatkan tetap suara yang paling optimal di Jawa Timur sebagai basis dari Pak Mahfud MD. Tapi Pak Mahfud MD ini kan tidak semata-mata gitu ya dimungkinkan mendapat tambahan suara dari Jawa Timur. Tetapi basis NU secara keseluruhan pasti bisa mengambil suara juga di ceruk-ceruk NU di seluruh Indonesia gitu ya. Belum lagi beliau dikenal terutama kalau kita lihat media sosial ya, itu banyak yang sangat suka dengan Pak Mahfud yang memang orangnya tegas tanpa tedeng aling-aling gitu ya, dan juga konsisten dengan isu yang sangat salah satu isu yang sangat penting itu soal korupsi, soal penegakan hukum. Baik, Mas Hanta, tepatkah koalisi pendukung Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD sebagai bacawa presnya? Ya, kalau kita lihat dari profil personality maupun dari basis konstituen pendukungnya, Pak Mahfud relatif dia komplementer ya, bisa menambal celah atau di mana titik-titik kelemahannya Mas Ganjar, meskipun perlu diukur untuk perkembangan ke depannya. Misalnya kalau kita lihat, saya paling tidak
mencatat ada 3 potensi kekuatan elektoral, menjawab pertanyaan Cindy tadi, yang dimiliki oleh Pak Mahfud, konteksnya dengan Mas Ganjar hari ini. Yang pertama dari sisi kewilayahan geografis, Mas Ganjar kan basisnya di Jawa Tengah. Kemudian kompetitor utamanya Pak Prabowo di Jawa Barat. Sementara ada 3 provinsi penentu kalau digabungkan total 47% dari pemilih Indonesia. Artinya kalau menangkan 2 dari 3 provinsi itu berpotensi menang. Nah, provinsi yang ketiga itu Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah penentu. Karena kita tahu di sini kekuatan Ganjar kemudian diimbangi bersama Pak Prabowo relatif sama-sama kuat. Ditambah Anies apalagi ada Caimin belakang Cawapres. Yang kedua, dari sisi segmentasi demografi juga melengkapi, yaitu kombinasi tadi nasionalis religius dan Pak Mahfud yang saya kira sangat terasosiasi kuat representasi dari NU, jadi melengkapi dari sisi NU-nya. Sementara Mas Ganjar berangkat dari partai nasionalis, merah hijau lah kira-kira. Ini bisa melengkapi. Yang ketiga, terakhir tadi soal kemampuan Pak Mahfud dari sisi rekam jejak yang memiliki pengalaman trias politika yang lengkap tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif tadi, ditambah kompetensi beliau yang cukup mumpuni saya kira. Kalau misalnya Pak Prabowo mengambil Mas Gibran, ini menjadi titik kekuatan Pak Mahfud sekaligus menjadi kelemahan Mas Gibran, pasti menjadi serangan terkait dengan pengalaman tentang representasi NU dan sebagainya. Dan terakhir, satu lagi Cindy, saya kira partai PD Perjuangan dan koalisinya bersama Mas Ganjar tampaknya memang ada 2 pilihan atau 3 ya pilihan mengambil cawapres itu dari basis itu. Satu, dari basis yang sama. Kalau basis yang sama kan cawapresnya Mas Gibran sama-sama PDIP sama-sama di tengah, kan enggak diambil. Yang kedua, memecah basis lawan Jawa Barat. Yang itu kemarin sempat disebut Ridwan Kamil, tapi tidak dipilih oleh Ganjar dan PD Perjuangan. Nah, yang dipilih adalah strategi yang ketiga, yaitu memaksimalkan basis di mana si capres belum maksimal di sana. Ada potensi, yaitu Jawa Timur. Dan Jawa Timur kita tahu provinsi penentu. Jadi pada titik ini seperti saya kira... yang disampaikan Pak Deddy tadi, basis NU juga bisa diraih oleh Mahfud MD? Betul, bisa melengkapi. Meskipun kalau kita bedah dari survei nasional kami terakhir, NU itu sebarannya pemilih NU yang 50% itu ke Ganjar 43%, tipis di bawahnya Pak Prabowo 39%, ke Anies 16%. Nah, dengan Pak Mahfud, kemudian ada Anies, itu bisa semakin, Caimin wakilnya Anies itu bisa mengimbangi, dan Pak Mahfud punya potensi untuk melengkapi dari sisi NU tadi, selain Jawa Timur. Pak Mahfud juga sedikit di Jawa Timur kompetitif elektabilitasnya bersama Bu Kofifa, bersama Caimin dan Erick Thohir itu 4 besar. Dan saya kira tidak buruk juga tadi dari sisi elektabilitas dibandingkan Sandiaga Uno. Sandi betul lebih tinggi tapi relatif stagnan ya. Kalau Pak Mahfud itu trennya naik, jadi tren itu yang harus dibaca. Jadi saya kira sudah tepat ke Pak Mahfud sebenarnya. Tinggal diukur. Ya, dari sisi elektoral Mas Hanta, Mahfud melengkapi Ganjar Pranowo. Tapi dari sisi personality, tadi juga di highlight oleh Mas Hanta. Personalitinya kedua ini kan sama-sama kuat ya. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahfud MD sangat berpengalaman trias politika. Ketika mereka berduet, apakah saling melengkapi seperti yang tadi disebutkan secara elektoral, atau justru akan bersaing? Ada matahari kembar di sini. Nah, ini yang menarik juga, proyeksi pemerintahan ke depan, potensinya bisa melengkapi dari sisi hukum dan sebagainya. Tapi seperti Cindy katakan, biasanya PD Perjuangan sangat antisipatif dengan hal ini. Misalnya mengapa memilih Pak Maruf Amin. Itu salah satunya untuk menghindari matahari kembar supaya tidak maju lagi 5 tahun mendatang. Nah, kalau dari si Pak Mahfud tantangannya di sana. Kalau Pak Mahfud kan meskipun senior, tokoh NU senior tidak sesenior Pak Maruf Amin, punya potensi. Beliau masih kuat, ya ini masih terlalu jauh ya Cindy ya. Tapi kalau disampaikan ya masih potensial. Misalnya ini terpilih Pak Mahfud berpotensi punya figur cawapres yang saya kira bukan karakteristik yang ban serep lah. Beliau punya kompetensi, punya potensi matahari kembar. Nah, ini yang mungkin diantisipasi ke depan. Bisa diantisipasi, tapi yang di pakemnya PD Perjuangan memilih cawapres itu dulu ada Pak Hasyim Muzadi bersama Ibu Mega, belakangan ada Pak Yusuf Kala punya bagian tokoh NU juga, terakhir itu Pak Maruf Amin. Itu Cindy ada sama pakem sama, selalu racikannya nasionalis. Kali ini berbeda ya Mas Hanta ya. Oke. Senior gitu. Baik. Ini ada yang berbeda pakemnya Pak Deddy dan ada potensi untuk matahari kembar. Bagaimana PD Perjuangan mengantisipasi ini untuk di pemerintahan mendatang jika terpilih keduanya? Alah, matahari kembar dari mana? Saya kira itu kan hanya istilahnya itu spekulasi kalau menurut saya. Jadi kan orang ini ketika sebelum diputuskan itu kan sudah punya komitmen.
sudah diajak rembuk gitu ya. Dan saya kira itu menjadi isu yang tentu penting. Tetapi sekali lagi Pak Mahfud tuh orang yang mengerti hukum, konstitusi gitu ya, tahu di mana batas-batasnya, tugasnya gitu. Jadi Jadi tidak saya ada kira potensi matahari kembar itu menurut Anda? dimanapun bisa terjadi, tetapi saya yakin Pak Mahfud sebagai seorang intelektual, sebagai orang sudah berpengalaman dalam pemerintahan, tahu dong mana batas, mana tupoksinya, mana rambu-rambunya. Saya kira itu tentu menjadi perhatian beliau juga lah. Jadi kita tidak underestimate lah bahwa Mahfud ini akan jadi Baik. matahari kembar. Oke, Pak Deddy, yang menarik adalah ketika menentukan bacawa pres. Beberapa waktu lalu ketika ditanyakan kepada Ganjar Pranowo soal bacawa pres, ada tahap-tahapannya. Di antaranya adalah meminta pertimbangan dan juga masukan dari Presiden Jokowi. Apakah ketika memilih Mahfud MD, Jokowi juga dilibatkan? Jadi gini kan, ketika bicara wakil presiden itu kan ada nama-nama yang muncul di publik. Tentu itu didiskusikan dengan Pak Jokowi, ya. Di antara nama-nama itu kan Pak Jokowi tidak ada masalah karena semua orang pemerintahan dia ya sudah Oke. kenal dekat. Ya itu aja patokannya saya kira. Tapi Tidak dilibatkankah? secara teknis. Dapatkan masukan Maksudnya dari Pak dilibatkan Jokowi? gimana kan? Jangan seperti itu melihatnya. Jadi nama-nama ini muncul sudah tidak ada masalah. Tidak perlu kita bukan partai sebelah, Mbak. Apa-apa harus arahan Pak Jokowi, ganggu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ngurus 270 juta orang. Masa kita harus melibatkan beliau untuk hal-hal teknis. Nah, Tapi seberapa bahwa besar nama Pak pengaruh, Mahfud, nama seberapa yang besar lain ada sudah peran itu. Joko Widodo dalam penunjukan Mahfud MD ini? Sekarang saya tanya Anda, yang ikut peserta pemilu siapa, Mbak? Hmm. Enggak, siapa? Ya, capres dan Apakah bacawa presiden presnya, peserta capres dan pemilu? cawapresnya. Enggak, siapa peserta pemilu? Partai politik kan? Ya, Nah, Pak Presiden itu partai politik bukan? meskipun sebelumnya disebutkan bahwa akan Nah, mendapatkan kan atau saya meminta sudah jelas. masukan dari Joko Widodo. Ini disampaikan oleh Ganjar ya beberapa waktu lalu. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa ada nama-nama yang direnungkan, dikaji oleh PDI Perjuangan. Oke. Dan itu tentu dikomunikasikan dengan Presiden. Hmm. Oke? Ya sampai di sana. Kita tidak mau melibatkan Presiden sampai urusan cawe-cawe yang terlalu jauh. Oke. Apalagi Pak Presiden itu kan kader PDI Perjuangan, sehingga tentu Baik. yang paling fundamental beliau terlibat tentu dalam pemilihan Presiden, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Oke. Gitu loh. Pak Deddy. Sementara wakil presiden ini kan ranahnya konsensus dengan partai-partai dan dengan calon presiden gitu. Jadi supaya kita jangan dengan gampang langsung bisa menimbulkan stigma ini gitu loh, seolah-olah nanti di publik Pak Jokowi dicuekin lah, tidak dilibatkan, ini kan bahaya ini. Oke, Gitu loh. tapi yang menarik adalah pernyataan Puan Maharani tadi ketika ditanya oleh wartawan soal apakah Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo atau tidak. Puan menyatakan tanyakan langsung kepada Pak Jokowi. Saya juga ingin tahu jawabannya. Apakah nggak ada komunikasi dengan Pak Jokowi dengan Mbak Puan? Itu kan wartawan pertanyaannya salah, Mbak. Nanyanya ke Mbak Puan, apakah Pak Jokowi dukung lah. Emang Mbak Puan itu Pak Jokowi? Ya tentu dibalikan pertanyaan itu, ya tanya Pak Jokowi gitu loh. Kan, Jadi pertanyaan yang salah kalau menurut saya. oke, tapi ada pernyataan Mbak Puan yang saya juga ingin tahu, apakah tidak pernah ada komunikasi antara Puan Maharani dengan Jokowi soal ini? Gini, kita kan Pak Jokowi itu kan kader PDI Perjuangan, ya. Secara etika, secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentu beliau menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Oke. Sehingga sangat tidak layak untuk kami mempertanyakan Pak Jokowi dukung siapa. Itu kan etika yang harus kita pegang dong. Kita percaya bahwa Pak Jokowi tahu rambu-rambu, nilai-nilai, dan apa yang diharapkan dari beliau sebagai seorang kader. Jadi kalau sampai Mbak Puan harus nanya Pak Jokowi dukung Pak Ganjar nggak? Itu kan pertanyaan yang aneh gitu loh. Jadi saya kira makanya saya bilang tadi wartawannya nanyanya salah, nanyanya ke Mbak Puan. Harusnya kan tanya kepada Pak Jokowi dukung siapa? Kalau kita terus terang tidak ingin menyeret-nyeret Pak Jokowi sampai urusan-urusan teknis seperti itu. Oke, baik. Mbak Santa, komentar Anda. Diumumkan saat Jokowi di luar negeri disebutkan tidak ingin menyeret-nyeret Jokowi untuk urusan teknis seperti itu. Tanggapan Anda? Ya, kalau di koalisinya PD Perjuangan, P3 dan lain-lain ini, di koalisi Mas Ganjar, kingmaker utama, veto player utama itu sebenarnya tentu banyak nama. Itu ada di Ibu Mega.
bukan di Pak Jokowi. Realitasnya begitu. Saya kira sulit untuk membantah. Semua koalisi dulu termasuk paling banyak, ya betul ada Pak Oso, ada Pak Haritanu, ada Pak Mardiono dan sebagainya. Tetapi pastilah Ibu Mega karena partai terbesar dan tadi juga diumumkan oleh Ibu Mega. Jadi faktor saya menjawab pertanyaan sini ya bukan Pak Jokowi yang menjadi penentu di koalisi Mas Ganjar. Ya soal minta pendapat dan seterusnya itu hal yang berbeda ya. Tetapi yang sebaliknya kalau misalnya di koalisi yang lain, misalnya koalisi Pak Prabowo, itu bisa jadi pengaruh Pak Jokowi relatif kuat di sana. Apalagi misalnya respon dari beberapa partai sebelumnya PAN, Golkar mengatakan kita menunggu arahan dan sebagainya. Apalagi PSI mengatakan belum ya kalau PSI ya. Nah, kalau dari sana justru ada preferensi barangkali pengaruh-pengaruh dari menentukan capres-cawapres sekarang ini di kubu Prabowo. Tapi dari sisi itu tidak ya. Jadi akseptabilitas termasuk Pak Mahfud hari ini menurut saya salah satu faktor kenapa terpilih menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, salah satu faktor di luar kapabilitasnya, kompetensinya, komplementer secara elektoral, dia punya akseptabilitas yang paling tinggi di antara nama-nama yang lain di depan Ibu Mega, terhadap Ibu Mega. Jadi kalau tidak punya akseptabilitas tinggi, penerimaan ke Ibu Mega, saya kira hampir mustahil bisa jadi cawapres dari PDI Perjuangan. Karena memang struktur kekuasaan PDIP begitu. Kongresnya Kingmakernya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Baik, terima kasih Mas Santai, terima kasih juga pada Deddy Sitorus sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.